harus hafal. Ayo berdiri. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, hanya tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baru hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, Chandra. Ya, Bu. Untuk yang selanjutnya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Aku Di sini ya, Fasya. kita berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, bil islami dinan, wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih, Fasya. Untuk selanjutnya, absensi dulu ya. Lalu Fasya Maudiana, hadir, Bu. Rahdia Jihad, Fia Hidiati, Hadir, Bu. Ella Hayati, Hadir, Bu. Areswari Kalpi, Hadir, Bu. Zahra Damayanti, Hadir, Bu. Rani Dwi Cahyani, Hadir, Bu. Aulia Zahratun, Hadir, Bu. Pak Isya, Hadir, Bu. Kuku, Hadir, Bu. Rahmat. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke materi. Ada yang tahu belum hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Belum, Bu. Oke, kali ini kita akan belajar materi tentang bagaimana bunyi kita berubah. Selanjutnya nih, siapa yang tahu atau yang pernah melihat bencana alam yang ada di sekitar kita? Hadir. Terus? Oke. Supaya lebih jelas, mari kita simak video. Halo, sahabat Sinas. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat dengan bumi kita. Topik C dengan materi bagaimana bumi kita berubah. Pembukaan pelajaran IPA untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi kalau di kampung halamanku adalah Sebentar ya, sebentar.
dari unsur oksigen, silikon, aluminium, kalsium, besi, sodium, dan magnesium. Kerak bumi adalah lapisan yang paling tipis. Jadi kerak bumi ini merupakan lapisan paling luar bumi ya. Kerak bumi terdiri dari unsur oksigen, silikon, aluminium, kalsium, besi, sodium, dan magnesium. Kerak bumi adalah lapisan yang paling tipis. Yang kedua, mantel. Mantel adalah lapisan yang berada di atas lapisan. Nah, yang kedua adalah lapisan mantel. Mantel adalah lapisan yang berada di atas lapisan inti luar bumi dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi tersebut. Lapisan mantel ini adalah lapisan terbesar. Nah, jadi mantel itu yang berwarna merah ya, anak-anak. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga ada lapisan inti bumi bagian luar. Nah, lapisan inti bumi bagian luar ini ketebalannya 2250 km dan kedalaman antara 2900 sampai 5000 km. Lapisan inti bumi bagian luar sangat panas sedemikian hingga logam besi dan nikel yang terkandung di dalamnya menjadi berbentuk cair. Nah, lapisan bumi bagian luar itu yang ini ya, warna kuning. Selanjutnya ada lapisan inti bumi bagian dalam. Nah, lapisan inti bagian dalam memiliki ketebalan lapisan sekitar 1.300 km dengan kedalaman 5.100 sampai 6.700 km. Inti bumi bagian dalam memiliki temperatur sangat tinggi dan mendapat tekanan dari lapisan-lapisan bumi yang ada di atasnya. Nah, ini merupakan lapisan-lapisan bumi. Selanjutnya disimak ya videonya. Lapisan 1.300 km dengan kedalaman 5.100 sampai 6.700 km. Inti bumi bagian dalam memiliki temperatur sangat tinggi dan mendapat tekanan dari lapisan-lapisan bumi yang ada di atas. Yang kedua, permukaan bumi yang berubah-ubah. Perubahan permukaan bumi. Permukaan bumi dari dulu sampai sekarang permukaan bumi dari dulu sampai sekarang selalu mengalami perubahan. Perubahan permukaan bumi disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam merupakan perubahan permukaan bumi yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pada alam. Faktor alam antara lain bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan lain-lain. Kemudian ada faktor manusia. Nah, faktor manusia ini biasanya disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungannya ya. Coba ada yang tahu nggak contoh dari aktivitas manusia yang merusak lingkungan? Penerbangan hutan. Ya, terus Zaman. ya, ada lagi? Nah, penebangan hutan sama pembuangan sampah. Kalau penebangan hutan itu kan menyebabkan ya, terus tanahnya menjadi besar, terus punahnya keanekaragaman ya hayati. Terus kalau banjir, kalau pembuangan sampah di sungai menyebabkan banjir. Oke, betul sekali. Jadi bencana alam juga salah satu faktor yang menyebabkan bumi kita berubah ya. Tidak hanya faktor alam, faktor manusia pun juga dapat menyebabkan perubahan bumi. Oke. Sekarang anak-anak akan membentuk kelompok ya.
silahkan cari kelompoknya masing-masing. Lalu duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi ada yang 4, ada yang 3 ya. Oke, silahkan duduk berkelompok. Bebas. Sudah? Oh iya, sudah. Ya, ini enggak apa-apa. Ini ya di sini sama di tempat ya. Oke, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 bacaan dan 1 LKPD ya. Jadi nanti anak-anak hari ini akan menganalisis informasi mengenai bacaan yang telah dibacakan. Nah, nanti kan Ibu akan membagikan 1 bacaan dan 1 LKPD. Setiap kelompok, dalam 1 kelompok itu ada 1 anak yang membacakan bacaan tersebut. Lalu yang lain mendengarkan sambil menulis informasi yang penting dalam bacaan tersebut. Oke? Oke. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kan? Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang kelompok 3 mana? Ini, oh ya, ini kelompok 3. Kita siapkan ya. Oke, sebelum itu, ayo bacakan. Enggak, hanya ini sampai ini saja. Nanti yang lain mendengarkan ya, ini ya. Mencegah kerusakan alam adalah tanggung jawab kita semua. Alam yang tidak ini perlu kita cintai karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang tiada bandingnya dan tidak ada gantinya. Dengan menjaga alam dengan baik dan tidak semena-mena adalah perilaku yang mulia sekali. Alam perlu dijaga dan jangan sampai merusaknya. Merusak alam merupakan tindakan yang tercela karena akan mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Oke, sambil dikerjakan ya. Kemudian kelompok 2, ayo siapa yang mau baca? Ini baca yang ini silakan. Ini dibaca. Alam ini begitu indah untuk semua manusia di bumi dan sebagai sumber kekayaan di bumi kita. Namun pada kenyataannya, pada manusia di bumi ini memanfaatkan kekayaan alam dengan sangat serampannya. Banyak sebagian orang yang egois dengan memanfaatkan alam untuk kebutuhan industri. Mereka dengan menebangi pohon secara liar hanya demi kepentingan ekonomi. Mereka sampai lupa dengan alam yang perlu dijaga dan dilestarikan. Karena keserakahannya kepada alam dan tidak peduli pada kelestarian alam sekitar. Oke, selanjutnya kelompok 3, ayo dibaca. Yang mana, Bu? Yang ini, mana bacanya? Oke, ini ya, dari sini sampai sini. Ya. Baca yang keras ya. Sekarang banyak sekali cara mencegah kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Sampai upaya pemerintah menanggulangi kerusakan alam telah diatur dalam undang-undang perlindungan alam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah adanya bencana alam di sekitar. Hanya dengan hal kecil sekalipun kita akan berhasil mengurangi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Dengan cara mencegah kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kita pada alam. Oke, nah sekarang bagaimana anak-anak sudah membaca semua kan? Sudah. Silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Sudah selesai, Bu. Oh, sudah. Ini sudah selesai belum? Belum sudah, Bu. Kelompok 3 udah belum? Sudah. Oke. Sekarang saatnya untuk presentasi. Jadi anak-anak tiap kelompok maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo dimulai dari kelompok berapa dulu? 2, 1, 0. Ayo, maju semua perwakilan dari 3 kelompok. Iya. Bukan kamu. Oh,
ya. Dari kelompok 1 dulu. Ya, cara mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, melakukan 3R. Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, mencegah polusi. Kemudian yang kelima, menghemat penggunaan energi. Ya, betul. Selanjutnya kelompok 2. Cara mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia antara lain: 1. Menerapkan prinsip 4R. Yang kedua, melakukan reboisasi. Yang ketiga, melakukan bioremediasi. Yang keempat, rehabilitasi lahan. Ya, selanjutnya kelompok 3. Cara mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia antara lain: 1. Pemilihan sampah dengan cara memisahkan antar sampah yang dapat didaur ulang untuk dapat mengurangi limbah sampah yang dibuang. Selain itu, buang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan terjaga. Yang kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau lahan yang gugur dapat mencegah dari bencana longsor. 3. Tidak membuang sampah tidak membuang limbah ke sungai dan laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarangan dan merusak ekosistem. 4. Membuat perencanaan prasering terhadap tanah yang kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah tidak terkikis. 5. Menghargai dan mencintai alam sepenuh hati. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, mari kita beri tepuk BOW ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selamat kembali. Terima kasih. Oke, jadi anak-anak, kali ini yang sudah kalian lakukan, kalian sudah melakukan apa tadi? Diskusi. Yang pertama ada memperhatikan video, kemudian ada membaca teks, jawab pertanyaan, ya, betul sekali, mengerjakan LKPD. Ya. Oke, anak-anak sudah betul semua ya dalam menjawab LKPD tadi. Berarti anak-anak sudah paham dengan materinya, sudah bisa mempelajari perubahan bumi yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Nah, selanjutnya Bu Guru mau tanya nih, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Iya, betul sekali. Lalu apa saja contoh-contoh dari faktor manusia? Ya, terus, nah ada pun cara yang digunakan untuk mencegahnya gimana? Reboisasi. Ya, terus? Ya. Dan juga tadi kita sudah belajar tentang lapisan-lapisan bumi ya. Ya. Oke, jadi itu tadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya. Iya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ini lagi musim sakit. Makan makanan yang bergizi. Iya. Kurangi jajan-jajan yang tidak baik. Iya, yang tidak boleh. Nah, itu nggak boleh ya. Ini nggak boleh banyak-banyak. Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau sama-sama aja. Oke. Sebelum kita tutup berdoa dulu ya. Baik, bimbing Mas Faiz, bimbing. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.